malam semua. Untuk horror story kali ini kita dapat narasumber yang baru lagi. Ini teman saya juga sendiri. Dia memiliki beberapa cerita yang dialami dia dari dia kecil, ya dari kecil sampai belakangan ini. Mungkin baiknya kita langsung perkenalan. Langsung perkenalkan diri. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Alwin Pranginangi. Untuk horror story itu sendiri sih, kalau bagi saya, karena bukan apa ya, karena dari dulu-dulunya dari kecil memang udah tinggal di desa. Kemudian kayaknya dengan cerita-cerita horor itu sudah familiar, udah kayak hal biasa sih. Tapi bagi saya mungkin ini ada bagusnya juga untuk dibagikan sebagai bahan pembelajaran buat teman-teman semua, supaya nanti kalau memang ada kejadian-kejadian yang hampir sama, bisalah kita tahu kan gimana menyikapinya seperti itu. Cerita horor pertama kali ya bagi saya itu yang berkesan dari kecil bertepat di tempat tinggal keluarga ibu saya. Kebetulan kan keluarga ibu saya itu keluarga besar, kemudian di rumah itu karena keluarga besar dan juga dari rumah orang dulu, pastinya kan rumah orang dulu itu kita tahu sama-sama tahu kan, familiar dengan ilmu-ilmu semacamnya lah ya kan. Biasanya tuh rumah itu kalau yang singgah masih satu keluarga itu ya biasa-biasa aja. Cuman kalau misalnya ada orang tamu jauh bukan dari satu keluarga kemudian nginap di situ beberapa hari, pasti tetap ada hal-hal mistis dialami. Contohnya kita lihat tidur nih bang, tidur malam itu tiba-tiba terbangun tengah malam itu kan tuh ada orang besar ini. Sebenarnya kita telentang juga, udah ada nampak orang besar ya tuh di atas saya itu kan kayak langsung nengok matanya merah gitu besar gitu kan masih tegas juga bang. Pernah ada juga gini. Itu ada yang ceritanya bang. Orang tetangga itu kan itu ada orang dari kampungnya mama itu kan si guys itu karena masih satu keluarga satu kampung sana, jadi nyari kerja di situ kan numpang dulu. Itu badannya itu kan dia itu teriak-teriak bang, teriak itu cuma yang tahu cuma satu orang, nenek yang masih hidup kan, karena almarhum kayaknya kan udah nggak ada kan, jadi yang masih itu yang paling tua tuh nenek, cuma nenek yang tahu. Jadi dia nenek itu datang ke kamar itu kan tuh disadarkan, disuruh istighfar kan dan lain sebagainya, itu baru dia tersadarkan, baru dia cerita. Kan juga kalau yang orang busa hitam itu memang ada, soalnya adiknya mama, jadi sepupu lah gitu kan sama aku kan. Dia masih kecil tuh terbangun itu malam itu terbangun juga nampak juga, cuman itu dari foto juga. Dia tuh cuma nampaknya orang besar hitam entah bawa sesuatu, tapi nggak nengok dia, cuma dia nampak bang besar itu kan. Semenjak itu dia agak lama lah tuh dia nggak mau tidur di rumah nenek itu. Jangan begitu. Ya mungkin kalau kata nenek sendiri itu memang penunggu rumah. Soalnya beberapa kan kayak masih keluarga juga yang kan tahu dicarikan orang pintar, ada sesuatu barang ditanam di rumah itu, memang itu jaga rumah. Jadi kalau yang orang nggak ada niatan jahat memang nggak ada apa-apa ya. Cuman kalau kayak orang jauh, entah ada orang singgah kayak itu kan, mungkin kita nggak tahu latar belakangnya, entah ada cerita apa sebelum dia singgah situ kan, itu kadang-kadang mau ganggu bang. Iya, kayak mana ya? Kadang-kadang kayak itu. Aku sendiri sih dulu waktu kecil memang tempat nenek itu kayak mana ya? Mau kencing ke belakangnya tak jantan. Padahal aku di rumah itu mau udah rumah sendiri sebenarnya. Iya kan, kalau cuma di rumah sendiri kan kita mau kencing, kadang kita pulang ngaji kan malam-malam gitu kan biasa jalan sendiri kan, ramai itu kan, kadang sendiri dan udah pisah dari kawan-kawan kan jalan sendiri nggak apa-apa. Cuma di rumah nenek itu ke kamar mandi ya kan? Nggak diantar. Tapi kejadian yang lain? Kalau ada kejadian yang lain kalau masih di tempat nenek juga sih. Jadi kan karena rumah nenek itu di suatu desa itu masih banyak pohon duriannya. Ini berlangsung beberapa 1 tahun yang lalu, nggak sampai 2 tahun sih, itu 1 tahun yang lalu pas musim durian bang. Di tempat nenek itu kan banyak pohon duriannya dan lokasi itu semuanya inilah rumah nenek, belakang itu kan luas itu kan, di bawah itu ada pohon durian lebih banyak lagi. Cuma di situ daerah rawa-rawa. Itu punya nenek semua. Iya, itu kan masih satu tanaman sama kakek. Soalnya dulu yang nanami durian-durian itu kakek saya, Pak. Jadi ditanam sama kakek di situ semua.
Jadi pas musim durian pasti kami adalah kalau memang pengen makan durian kan dulu durian malam dulu. Kebetulan waktu itu karena pas adik saya itu sepupu saya nggak ada di situ kan, jadi saya nunggu sendirian. Jalan malam itu. Saya itu keluar itu jam 8 keluar dari itu kan, karena di situ jam 8 keluar dari durian dapat, jam 12 keluar dapat, nggak ada apa-apa. Tapi pas kejadian jam setengah 2 saya keluar, itu udah dapat durian ini kan, karena tinggal bagian bawah ini, bagian daerah rawa-rawa itu tadi, kalau kata orang-orang itu kepala rawa lah, karena di situ ada sumurnya, ada 2 sumur yang nggak pernah kering kan. Jadi datang langsung itu kan, perasaan tuh dari kan ada jalannya, dari jalan ke daerah kebun durian itu paling 15 meter loh. Baru sana rawa-rawa kan. Aku nih jembatannya jalan kan, jalan baru turun tuh. Tiba-tiba kayak nggak ingat apa-apa, atau begitu sadar kok udah di tempat air gitu kan, udah di tempat air ini. Jadi aku spontan aja kan, aku nggak langsung lanjutin jalan kan, aku berhenti kan, pakai senter, tengok kok air sana air kan, aku tengokin lah keliling gini kan pakai senter. Itu anak-anak batang kayu masih kecil-kecil itu rapat semua. Maksudnya nggak ada kan. Kalau cuma kita jalan, otomatis kan ada bekas kita jalan, kan. Terus adalah minimal tapak-tapak apa jejak-jejak kita orang-orang biasa lewat kan biasanya ada kan. Ini nggak ada om. Kok udah di tengah-tengah air, pening lah kan. Itu udah mulai bingung, itu udah agak takut juga ini. Itu udah merinding loh bang, serius lah. Udah. Aku tapi sadar ini kayaknya aku nih dimainin lah sama orang menunggu sini ya kan. Gimana kan? Inisiatif aku tenang, coba aku tenang dulu, terus aku agak jongkok, terus ini gak beres ini kan. Jadi aku sambilan itu aku baca-baca lah apa yang bisa aku baca kan, terus aku minta petunjuk sama yang kuasa supaya dinampakkan apa yang gak nampak ya, yang tadi yang nampak kan disamarkan kan, aku minta dinampakkan apa yang tutup kan. Jadi aku center gitu, tegak itu, aku tengok-tengok ambil itu. Baru nampak itu, aku kenal batang kan, udah familiar di situ. Tahu lah kita, situ ada batang buku, situ ada batang rambutan, ada itu batang buku itu Pak biasa. Tapi kok jauh kali perasaan itu di lembah, jadi posisi aku di lembah, bang. Sedangkan jalan itu di atasnya gitu. Ya. Kok aku udah sampai sini kan? Tenang lah aku. Cuman aku tuh waktu itu memang apa instingnya kuat, aku nggak mau nengok nyenter ke atas. Ya, aku takutnya kalau memang nampak betulan kan, udah sendirian, dia merinding gitu. Udah sendirian aku di sini, nampak pula udah jadi apa kan aku. Cuman aku nih. Tapi sering orang ngomong katanya kalau orang sesat tuh dia tuh di atas katanya gitu. Ya itulah yang. Ya aku insting aku ini kan, kalau ini udah gitu. Insting aku itu kan, aku nggak mau menengok ke atas nih. Tapi kan ada dengar sampai di kawat. Untungnya nggak ada apa-apa. Aku untung aja kan, mungkin kan setelah baca tuh kan aku batang dua kan, berarti batang duku tuh. Aku sambil mikir aja kan, ini batang duku. Itu memang ada satu pohon besar di bawah itu sungai ada tali airnya. Terus di atasnya itu sumur yang nggak pernah kering gitu kan. Itu sumur nggak pernah kering kan. Tapi itu belum di center kan. Aku masih ingat lah supaya aku ada pegangan kan. Jadi center itu, aku tengok lembah ini, pegangan batang dukunya bu, begini kan tuh. Oh, itu batang dukunya. Oh, udah mulai nampak ini. Datanglah aku batang dukunya. Tengok lah, aku nggak tengok ke atas nih bang, kan itu udah ada lah, cuman aku nengok sumur lagi, nengok sumur biasa. Aku berani nengok sumur lah, cuman aku nggak berani nengok ke atas nih, istilah aku nggak berani sama sekali nengok ke atas kan. Jadi, tapi takut ya udah ya, tapi gimana? Kayak mana? Posisi awak sendirian kan, kalau awak takut nanti makin takut. Kuncinya tenangnya. Ya cuman aku sempat bilang juga, kalau memang mau muncul tapi jangan ngagetin. Jadi maksudnya kalau memang nampaknya dari jauh gitu kan, jadi kita adalah siap-siap kita mau lari apa mau apa kan. Jadi aku mau muncul lah, cuman jangan ngagetin aku gitu ya. Udah aku bilang kayak gitu kan, terus aku lanjut lagi terus pikir aku karena nyari dulu kan bang. Tapi akhirnya nggak ada durian jatuh hari itu, bunyi durian jatuh bang, ada yang jatuh sama sekali, sunyi kan. Dan itu berkabut bang. Jadi aku tuh jalan tuh berkabut kan. Karena udah dapat itu kan, biasa aku tahu di batang itu pasti biasanya ada durian jatuh, kan. Aku cari lah kan, nggak ada dua itu bang. Jadi aku pindah lah batang durian sendiri. Itu udah mulai nampak jalannya kan. Yang di hari itu di batang durian agak kecil dulu, aku tengok dari jauh kan, itu sebenarnya durian atau kepala di aku juga. Aku tak, soalnya ada cerita sebelumnya
orang nyari durian itu juga, durian itu jatuh, ya kan? Durian itu jatuh. Memang itu katanya memang tempat angker sih memang ya. Durian itu jatuh, diambilnya, ya kan? Dibawanya jalan dia, dibawanya. Terus kawannya di sana, ditengoknya, yang kau bawa itu apa katanya? Ya durian, kau tengok dulu. Tengok itu meringis bang, kayak Google meringis. Terus dilemparkan lagi gitu baru. Aku takutnya dengan jadi begitu aku nampak durian itu, ku senter lah betul-betul. Kalau yang itu mah. Besok paginya aku nggak jam 5 besok aku nggak nyari bang. Enggak, aku cuma nggak kebayang kalau misalnya kau tuh mau ngambil itu lagi kayak itu misalnya sama kejadian sama. Tiba-tiba kau nengok dia senyum anjir. Entah apa orang itu besok paginya kan aku cerita kan sama jatuhnya itu abang lah karena anak yang bu dia aku kan bawa aku jadi ya kan cerita aku mas aku tadi malam kayak mau disesatkan loh mas kata gitu kayak mana aku tiba-tiba kayak nggak sadar terus di tengah itu rawa-rawa di bawah itu katanya terus kau kayak mana ya aku tenang aja mas terus aku apalah aku baca-baca apa yang aku bisa terus aku cari ketemu lah jadi aku nggak sampai sesat lah. Dapat durian, dapat dia cuma dapat durian, dapat terus apa dia dapatnya? Ya durian, oh ya syukur alhamdulillah katanya gitu. Jadi terus emang kenapa? Karena aku mancing katanya emang kenapa mas juga? Soalnya baru 3 hari yang lewat katanya orang yang durian di situ disesatkan. Jadi soalnya di lokasi itu kan bang, dia disesatkan itu baru sampai pagi biasanya. Pagi itu dia sadar tuh, dia tuh katanya tuh keliling-keliling mau nyari jalan keluar tuh gak dapat. Cuman mau pagi itu kan, udah lepas azan subuh itu mau pagi itu nampak ada cahaya rumah didatangi dia. Kalau kira-kira itu udah beda jalur jalan. Kan sebenarnya jalan itu kan jalan A, jalan B itu kan udah udah beda jalur jalan. Udah sampai ke jalan sungai. Jadi pagi-pagi itu dia minta mau ngantarkan pulang. Dan yang cerita belum ini sendiri, untung aja kok nggak dipegangin belum meringis gitu. Aku udah tuh, ya entahlah kalau tempat aku, kalau sebenarnya aku ketemu belum meringis itu ya entah apa, entah aja, entah keluarlah kata-kata mutiara itu mungkin aku kayak gitu. Ceritanya, dia tuh pasti jatuh dulu bang. Kalau yang belum meringis, supaya kita entah nyari kuren kan, entah atau di jalan batang-batang pokok kelapa gitu kan ya, jatuh dulu gitu kan. Kalau yang memang kita nggak tahu sekilas baru brand kan diangkat ya entah aku kelapa soalnya 2 kejadian itu bang di tempat itu 2 kejadian bang kan ada batang pokok kelapa juga ya kalau yang ibu-ibu ini dia itu mau masuk malam maghrib kalau kata orang Jawa sondokolo lah waktu udah remang-remangnya itu kan dia baru pulang dari ladang dia itu kan itu batang kelapa tuh dikira dia kelapa kan dikira dia kelapa diambilnya setengah dimasukkan dalam di dalam karung dia nih kok punya ini gitu dibuka dia memang kepala dan dia kayak gitu ibu itu pingsan kayak gitu itu pun jadi bahan cari-carian juga jadi kan keluarga nyari-nyari kan jadi udah nasi itu ada ya. Kalau di tempat kami masih kayak mana ya bang karena nuansanya itu masih nuansa kayak pedesaan juga banyak masih tempat-tempat angker lagi tuh bang itu tuh posisi dia itu daerah itu ya bang ya itu di lembahan bawah pokoknya itu kayak kepala rawa ada 2 sumur itu kan 2 sumur itu nggak pernah kering terus itu sumur itu yang mengaliri aliran rawa itu kan di atasnya tuh pohon durian iya di atasnya itu ada pohon durian pohon rambutan pohon dukung di pinggir-pinggirnya itu di dekat jalan itu pohon kelapa yang di pinggir batasan dekat jalan itu pohon kelapa tapi aku bersyukur juga lah malam itu aku nggak sampai lah entah ketemu bubungis atau nyai kuncinya kan kalau ketemu yang kayak gitu entah lama entah mencarut-carut entah kayak mana lari itu udah langgar cuman kalau